سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وغصن الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفتيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enak nggak Pak Ustaz? Enak. Lagunya itu lagu salawat sama Nabi. Enak kan? Enak betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul rahba wal hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat para alim ulama, para asatidzah dan ustadzah, para tuan-tuan guru, ibu-ibu guru, para sepuh, utamanya pengurus PKM dari Masjid Darul Ma'wa, dan juga para habaib yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah menuntun kita ngumpul di sini untuk sama-sama kita memperingati hari maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak dan menuntun kita kemari adalah pertanda Allah sayang dan ridha sama kita. Amin. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad juga ridho kepada kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Kenapa kita memperingati hari maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah satu tujuannya adalah supaya kita lebih kenal lagi, lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita, ulama-ulama kita masa lalu terus sampai sekarang mengajarkan kepada kita agar supaya kita selalu kenal, dekat dan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu caranya adalah kita membaca sirahnya, membaca sejarahnya daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW sejak beliau dikandung oleh ibundanya Siti Aminah sampai beliau dilahirkan, sampai beliau besar, sampai jadi rasul, sampai beliau berdakwah dan sampai meninggal dunia. Itu semuanya kita pelajari, kita baca melalui sejarah dan sirah Nabi Muhammad SAW. Ada orang kan tak kenal maka tak sayang. Betul tak ya? Tak kenal maka sayang. Ente sayang karena ente belum kenal. Kalau ente belum kenal, ente tak sayang. Nabi Muhammad kalau lebih kita dekat, lebih kita kenal, maka kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Kapan sih Nabi Muhammad dilahirkan? Guru-guru kita ngajarin
bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Maulidun Nabi Rasul fi Rabi'il Awal Thani Ashra amal fihi ala qawlin bil maqbuli. Begitu kata ulama. Maulidun Nabi Rasul, maulidnya Nabi yang merupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya Maulidun Nabi Rasul? Fi Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Ini para ustaz, para kiai, para ustazah, para guru-guru semuanya, bahwasanya Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan keberapa sih? Nah, kita hitung. Islam mempunyai tahun, nama-nama bulan. Ya, kalau sekarang bulan nasionalnya bulan apa? Februari. Tanggalnya tanggal berapa? 7. Gongsi Patoy. Itu orang-orang Cina yang lagi pada Imlek, yang lagi pada merayakan hari tahun barunya, tahun baru Cina. Kalau ketemu sama orang Cina yang lagi Imlek, yang dia bilang Gongsi Patoy, dikasih angpau warnanya merah. Besok kita lihatin aja kalau ada orang Cina besok. Kok ini kok juga ada. Kasih angpau merah. Lumayan kan? Lumayan kan? Lumayan. Nah, saudara, kalau Nabi Muhammad SAW nggak pakai tahun Cina, nggak pakai tahun Masehi, pakai tahunnya tahun Hijriah. Muharram bulan pertama, Safar bulan kedua, terus Rabiul Awal bulan. Jadi kanjeng Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, yaitu bulan yang ke-3. Maulidun Nabi Rasul fi Rabi'il Awal Thani Ashra amal fihi ala qawlin bil maqbul. Thani 2 Ashra 10. Bilang muslim mah. Ini berapa nih? Tadi 2 Ashra 10 jadi 12. Tani Ashra tanggal 12 bulannya Rabiul Awal. Tahunnya amal pilih tahun gajah. Amalnya tahun pilih gajah. Tahu nggak gajah? Bagaimana modelnya itu gajah? Gede. Apa yang gede? Jadi gajah gede. Tapi kita tidak ceritain gajah yang sedih, ceritain bahwasanya Nabi lahir pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu Nabi mau lahir itu terjadinya di tahun di mana ada Abraha yang menyerbu Mekah, mau menghancurkan Ka'bah pakai kendaraannya enggak. Kan ada di dalam surah yang sering saudara-saudara baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil.
cerita soal tahun gajah. Suaranya namanya suara apa tadi? Agel ahli gajah. Jadi Allah cerita tahun gajah waktu ada Abraham mau menyerbu Mekah, mau menghancurkan Ka'bah, tapi Allah kirim tentara-tentara burung ababil. Terus tuh burung diperintahkan tembak tuh gajah. Tembaknya pakai apa? Hijarotin bensinil pakai batu. Dalam riwayat tafsir disebutkan bahwasanya itu burung, burung kalau terbang kan sayapnya begini nih, ya kan? Nah terus di kakinya bagaimana kakinya kalau lagi terbang burung? Anak gak bisa terbang nih, jadi kakinya di kakinya buat burung, dia jepit satu batu di kaki yang kanan. Satu batu lagi, kaki yang kiri dijepit tuh. Akhirnya di apanya ya? Paru cocok. Cocoknya. Yang gigit. Jadi ada berapa? 3. Terbang kayak pesawat Phantom. Nah, Allah perintahkan tembak itu gajah yang mau nyerbu Mekah, yang mau menghancurkan Ka'bah. Oh, dikeker ledakan matanya itu, malu ada tembak. Itu katanya dalam riwayat itu batu lebih hebat dari peluru. Gajah ditembak kena badannya, nembus ke bawah, terus nembus ke bumi. Itu pelurunya. Hijarotin min sijil, batu dari neraka sijil. Kalau udah kena tembus, kira-kira gajahnya ngapain? Apa? Jatuh mati. Semua gajah-gajah ditembak oleh burung-burung ababil atau dengan pesawat-pesawat Phantom tadi dihancurkanlah tentara gajah. Nah oleh karenanya itu peristiwa hancurnya tentara gajah terkenal di Jazirah Arab waktu itu, maka tahun itu disebut tahun Nabi Muhammad lahir pada tahun itu. Maulidun Nabil Rasul, lahirnya Nabi yang Rasul. Rabiul Awwal, pada bulan Rabiul Awwal. Tsani Asyura, tanggal 2 Amal Bil tahun ala Maulid bil Maqbuli. Itulah pendapat yang diterima hampir oleh seluruh umat Islam. Jadi Nabi Muhammad lahirnya kapan? Nabi Muhammad lahirnya kapan? 12 Rabiul Awal tahunnya. Alhamdulillah. Sudah kita cerita Nabi Muhammad lahir. Tapi ya pulang. Ya pulang. Pulangnya dia dari berapa sih tadi? Dari berapa? Bisa terus. Sekarang sudah 10. 8, 9, 10. Ini wajar. Cari banget ya. Ya, jam berapa? Nah, kita berada di rumah Allah. Kita berada di tempat yang baik. Kemudian yang kita kerjakan di sini adalah mengenal, mendekati Nabi kita Muhammad. Ini adalah merupakan perbuatan yang paling hebat. Makanya jangan bosan-bosan untuk hadir di majelis-majelis kayak begini. Kenapa? Karena di sinilah malaikat-malaikat hadir bersama-sama kita di majelis-majelis ilmu yang Nabi menyebutkannya idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah fartau. Apabila kalian lewat di taman surga, bukan taman gini, taman apa? Taman surga. Apabila kalian lewat di taman surga, kata Nabi, fartau, ente duduk di situ, suruh duduk kita. Wah, dia duduk ya Rasulullah, taman surga yang
Nabi bilang majalisul ilmi, di mana di situ ada majelis ilmu, di mana di situ ada majelis zikir, itulah taman surga. Nah, ini adalah majelis ilmu. Ini adalah taman surga. Betah nggak kira-kira ada di taman surga? Pulang nggak? Habis mau pulang. Nah, sudah di taman surga. Lalu besok libur ya? Iya. Makan pulang. Sombong di rumah. Ada masjid ini, ngumpul sama teman-teman. Betul? Alhamdulillah. Orang kalau demen taman surga, itu berarti ilmu agama jadi tambah. Ya kita jadi lebih kenal sama agama kita lebih tahu sama ajaran Allah, kita lebih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita udah tahu dengan ajaran Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan agama-agama yang ada, dengan ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi, maka kita lebih dekat berada di pintu surga. Amin. Lebih dekat berada di pintu surga. Mau kan? Mau masuk surga? Anda boleh. Anda lebih mau. Sebelum ente masuk, Anda keluar. Nah, saudara, Anda baru baca di dalam satu kitab yang dikarang oleh Habib Zain Smith. Ya, dia bilang begini, bahwasanya diriwayatkan nanti di akhirat orang yang bakal masuk surga itu memiliki 4 sifat Nabi. Memiliki 4 sifat. Pertama, sifat Nabi Adam. Kalau dia memiliki sifatnya Nabi Adam, ini salah satu tanda dia masuk ke dalam surga. Yang kedua, memiliki sifat Nabi. Siapa yang tahu? Nabi Yusuf, ini yang garisnya. Nabi Yusuf tahu kan? Orang yang masuk surga nanti katanya punya sifat Nabi Yusuf. Yang ketiga, orang yang bakal masuk surga nanti adalah orang yang punya sifat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, orang yang masuk surga itu adalah memiliki sifat Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalam. Nih, kalau punya 4 sifat Nabi tadi, masuk surga. Dijelasin itu. Yang pertama, orang yang masuk surga adalah punya sifat Nabi. Apa itu sifat Nabi Adam? Dijelaskan nanti orang yang masuk surga itu punya sifat Nabi Adam. Sifat Nabi Adam yang dimaksud di sini adalah tingginya 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter? Berapa? 18 meter. Di sini ada pendek ya? Ada pendek di sini? Kalau masuk surga. Ada sedikit pendek. Kalau surga dong. Sudah di dalam kitab itu disebutkan nanti orang yang masuk surga itu bakal pada tinggi-tinggi semuanya. Tingginya 18 meter, 60 hasta. Ini berapa meter? Ini berapa meter? 18 kan? 18 ada 18 meter. Belum tentu. Jadi lebih tinggi lagi dari berapa? Waduh, keren. Tinggi, masuk surga. Kenapa ya? Buat nanti kalau mau mati kecapi di surga jadi gampang. Kenapa tinggi-tinggi? Jadi ini mau tinggi-tinggi nanti nih. Nih, tinggi-tinggi nih. Ibu-ibu juga tuh. Udah ibu-ibu kan ya? Pada tinggi-tinggi nanti semua.
orang pendek kagak masuk. Orang pendek kagak masuk. Yang masuk surga adalah orang yang tingginya 18. Tuh. Terus kata bin Smith, Allah itu bernomor. Yang kedua punya sifat Nabi Yusuf. Nah, nanti orang yang masuk surga itu semuanya tampan-tampan, ganteng-ganteng, kemudian juga yang perempuannya cantik jelita. Yang jelek agak masuk. Jadi nanti ini yang laki-laki dalam Yusuf semua. Wah, hidungnya maco-maco. Jadi hidungnya itu maco nggak? Kalau hidungnya dia nggak maco, kalau masuk surga. Karena yang masuk surga itu kayak Nabi. Tangannya di sini supir. Nggak sampai nggak turun. Dari mana toh? Enggak tahu. Enggak. Gantengnya dia apa? Ustaz. Masya Allah. Jadi yang masuk surga nanti adalah orang yang ganteng-ganteng, orang tampan-tampan yang cantik jelita. Luar biasa. Kenapa saat ini? Siapa dia? Begini. Sama inti nanti masuk surga dia begitu. Kenapa? Karena inti bakal menjadi cantik jelita, saat ini nggak berubah-ubah. Nah, kedua, jadi tingginya orang meter, wajahnya cantik, rupawan dan tampan. Nah. Terus yang ketiga, sifat Nabi Isa. Nabi Isa di dalam riwayat disebutkan beliau diangkat oleh Allah ke atas langit pada usia 33 tahun. Usia berapa? 33 tahun diangkat oleh Allah Taala ke langit. Jadi Nabi Isa akan sekali yang ngomong Nabi Isa itu bohong. Kita orang Islam diajarkan oleh Allah bahwa Nabi Isa wa ma sholabu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu bukan dibunuh, Nabi Isa itu bukan disalib, akan tetapi yang dibunuh dan disalib adalah orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Barrafa'ahu Allah ilaih, akan tetapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu. Jadi Nabi Isa tidak mati, Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa diangkat oleh Allah. Usianya waktu itu 33. Nanti orang yang masuk surga itu usianya adalah usianya Nabi Isa waktu diangkat. Semuanya rata-rata muda-muda, 33 tahun. Wow, 33 tahun masih gagah perkasa. Udah matang. Ya, kalau laki-laki umur 33 tahun senang-senangnya. Senang-senang apa? Senang-senang apa? 33 tahun senang kuat-kuat. Disuruh angkat mobil 33 tahun. Tapi kalau orang yang umurnya 40, orang-orang dalam 50, itu mudah kan? 40, dalam mana? Dia belum udah tak kuat. Makanya nanti yang masuk surga menurut kita Al-Quran itu adalah orang-orang pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang gambar berkata, yang kuat-kuat itulah yang masuk surga. Kalau yang enggak kuat tidak masuk surga. Sudah berapa? 3. Ini buat kagak buat
Wah, kalau buat masuk, ada yang nggak buat. Ketua negaranya ada yang nggak buat untuk ulama. Mudah-mudahan kita semua nanti masuk dalam program. Tingginya 18 meter, cakepnya luar biasa, juga masih kuat-kuat, masih muda-muda. Yang terakhir, sifat Nabi Muhammad SAW. Orang yang masuk surga nanti adalah orang yang kaya Nabi Muhammad di dalam berbahasa. Nabi Muhammad bahasanya apa? Jawab. Nabi Muhammad bahasanya apa? Arab. Nabi Muhammad bahasanya apa? Ibu-ibu. Ibu-ibu, maaf ya. Manggilnya apa? Masih muda. Adik-adik, Nabi Muhammad bahasanya apa? Orang yang masuk surga nanti adalah orang yang berbahasa Arab. Tuh, sedikit nih, bahasanya apa? Arab. Ini bisa bahasa Arab? Bisa bahasa Arab? Kalau kagak bisa bahasa Arab, kalau masuk surga. Tuh. Karena katanya dia hadir di sini bisa bahasa Arab. Bisa? Bisa nggak? Kalau belum, berarti belum masuk. Pengen masuk surga? Belajar bahasa Arab. Bayangkan Pak, Ibu sekalian, saudara-saudara, ini bahasa Arab adalah lughatul Quran. Bahasanya Al-Qur'an. Bahasa Arab itu adalah lughatul barzakh. Lughah atau bahasa di alam kubur, itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah lughatul jannah, yaitu bahasa yang digunakan di dalam surga. Jadi nanti orang yang masuk surga itu adalah orang yang berbahasa Arab. Yang bahasa Cina kagak masuk surga. Yang bahasa Inggris kagak masuk surga. Yang bahasa Indonesia kagak masuk surga. Jadi yang masuk surga yang berbahasa itu Rasulullah dengan tegas dan kita dengan tegas menyatakan bahwa lughatul Arabiyyah lughatul ahli jannah. Bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga. Ayolah kita belajar bahasa Arab yang benar-benar. Tuh Ustaz Marullah tuh di sana ngajarin bahasa Arab. Ada di sana. Bahasa Arab ada di BA itu deh. Belajar di sana. Terus juga di Ustaz juga dia pernah ngajarin bahasa Arab nih. Ya di sini ada pengajian di sini di Darmawa. Ada alhamdulillah rajin ngaji, rajin belajar bahasa Arab. Persiapan masuk ke dalam. Jadi bapak saudara yang diriwayatkan bahwa nanti sholat semuanya pakai bahasa Arab. Semuanya pakai bahasa Arab. Man anta. Jawabnya apa? Anak. Nama sebut, nama ini sebut. Man anta, anak Jumadi. Ada kan orang Jawa kan? Masuk surga, nanti pakai bahasa Arab. Sebut nama dia siapa? Ismi Jumadi. Bagus bahasa Arab. Tapi kalau yang kata bilang bahasa Arab, bayangin. Orang di surga semua bahasa Arab. Semua. Termasuk pelayan-pelayan di sana pakai bahasa Arab. Nah kalau ente lagi duduk di surga, lagi duduk sore-sore di surga, haus, pengen minum. Kita anak pelayan dari mana? Kita minta minum sama pelayan di surga di mana nanti ente? Haus nih. Ada minum dulu ya. Ini haus kan? Itu lagi di surga. Pengen minta air sama pelayan surga. Kita di mana? Ada bidadari di mana? Oh, di surga ya. Bidadari cakep banget. Ngomong bidadari cakep. Terus mau minta air. Apa dia bilang?
Bisa dari bilang apa yang terakhir itu? Orang ada aja, model-model aja. Negara lainnya nanti kalau nggak bisa bahasa Arab, akhirnya kudu bisa bahasa. Ayo untuk belajar bahasa Arab, bahasa Arab yang paling gampang. Di kota belum bisa dari satu, ngomong lagi. Terus pengen apa nih? Padahal dia tadi nggak pengen apa, tapi karena sudah ada di Jawa, dia pengen. Dia pengen apa? Pengen apa namanya itu ayam goreng itu pada ini. Chicken, wah di surga udah chicken. Wah udah dari Jawa pengen chicken. Apa dia bilang udah dari? Ayam kan begitu ya. Ayam goreng. Ada aja. Nggak paham lah. Ada apa ayam goreng? Karena nggak bisa bahasa. Tuh, jadi sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbahasa Arab. Kita umatnya diminta untuk mempelajari bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai mempelajari bahasanya Nabi Muhammad bahasa Arab supaya kita bisa baca Quran, supaya kita bisa belajar ajarannya Nabi Muhammad. Karena Al-Quran itu pakai bahasa Arab, karena hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pakai bahasa Arab. Bagaimana kita bisa baca Quran kalau nggak bisa bahasa Arab? Bagaimana kita belajar hadis Nabi kalau kita nggak bisa bahasa Arab? Makanya kita perlu belajar bahasa Arab. Ada cerita yang majelis taklim di sono di Gondrong. Kan orang sekarang ini lebih suka belajar bahasa Inggris, betul? Kalau bahasa Inggris apa? I can you, oh bahasa Inggris mula, di mana bahasa Inggris? Ada orang Gondrong kamu Gondrong terus. Kan biasanya orang kamu Gondrong itu jualan cendol. Makanya cendolnya disebut cendol Gondrong. Terkenal bu, sampai keluar negeri. Cendol Gondrong itu buat itu. Ada orang Inggris datang, melihat tukang cendol Gondrong. Apa kata orang Inggris? Hei, kamu dia. Dia apa? Kamu dia. Sini. Nah ini yang orang Gondrong itu udah bahasa Inggris kan? Jadi pola pikir dia. Dia bilang apa? I want to beli cendol Gondrong. Saya mau beli cendol Gondrong. Itu kan cendol atau nasi? Lama dia bingung dan ini orang yang bahasa Inggris terus dia pasar tukang cendol. Lu mulai buat. Tuh, gara-gara dia ngomong bahasa Inggris jadi paham bilang apa? Dia ambil tuh keranjang cendolnya dia blokin ke orang yang pakai bahasa Inggris. Makanya kalau ente mau beli cendol Gondrong jangan pakai bahasa Inggris. Jadi pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau ente mau beli cendol Gondrong pakai bahasa Arab, karena ujian asal cendol Gondrong, saya mau beli apa? Cendol Gondrong. Wah, girang banget tuh tukang cendol. Kira-kira didoain. Kira-kira didoain kan? Wah, kita itu. Boleh bukan lagi. Anda mau lagi tambah. Jadi, didoain lagi kan? Para saudara aku mau dibayar. Dia bilang, jangan. Udah mau berbayar gratis karena itu udah doain aneh. Bahasa Arab manfaat itu. Jadi besok-besok kalau yang mau belajar itu bahasa Arab. Saya itu kan yang bukan pisang, bukan buah, itu bahasa Arab. Kamu ada? Tapi ini jadi doain dia. Jadi gratis. Apalagi sekarang lagi mereka banyak yang jual ikan itu tuh. Ikan bandeng. Itu barangnya itu ikan bandeng tuh. Kamu kulit juga ada sama.
Untungnya orang kalau bisa baca, ayo saya ngajak diri saya, ngajak kita semua, ayo jangan bosan-bosan. Jadi usahain apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya memperingati hari Maulidnya Nabi, ya kita berusaha untuk ikut apa yang disenangi oleh Nabi. Salah satu kesenangannya Nabi adalah kalau umatnya bisa baca Quran, kalau umatnya bisa baca hadis-hadisnya. Nabi bilang loh, nah Quran pakai bahasa Arab, artinya yuk kita belajar bahasa Arab dengan suku-suku. Mudah-mudahan yang begitu nanti Allah ridho sama kita, Nabi Muhammad juga senang sama kita, dan kita insya Allah masuk surga dengan mempunyai 5 sifat tadi. Jadi nanti dari semuanya bakal tinggi-tinggi ibadahnya, semuanya bakal cakep-cakep kayak Nabi Yusuf, semuanya umurnya masih muda-muda masuk ke dalam surga, dan semuanya pada ahli bahasa Arab. Waduh, cakep semua. Mau nggak begitu? Coba-coba mau. Ayo kita lihat mulai sekarang. Habis Maulid ini saya mau belajar. Ya, cari guru-guru. Jadi banyak guru nih. Di sini kan banyak ustaz-ustaz. Ayo belajar ustaz-ustaz yang kita butuhkan daripada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu intinya kita peringati Maulid. Intinya apa? Kita tingkatkan kualitas keagamaan kita, kita tingkatkan tambahan keilmuan agama kita setelah kita Maulid Nabi Muhammad SAW. Bantulah kepada muda-muda semuanya kan. Waduh, ayo semangat. Ayo kita belajar yang benar-benar, belajar ilmu-ilmu agama yang dasarnya itu adalah ilmu bahasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan dari batin, dan Nabi Muhammad itu suka pemuda-pemuda, pemudi-pemudi. Itu teman-temannya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi, semua rata-rata muda-muda tuh. Semua rata-rata muda-muda. Nabi Muhammad umurnya 40 tahun waktu jadi Rasul. Betul kan? Sahabat-sahabat itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu masih pada muda-muda semuanya. Sayyidina Abu Bakar umur 28 tahun. Sayyidina Umar lebih muda lagi. Sayyidina Utsman lebih muda lagi. Sayyidina Ali lebih muda lagi. Jadi zamannya Nabi Muhammad dulu adalah pemuda-pemuda seperti Anda semua. Betul ya? Jadi Nabi itu suka sama pemuda. Asyabab, artinya syabab itu pemuda. Ayo, ini pemuda-pemuda dari remaja Masjid Darul Maqam. Betul. Ayo terus, saya suka nih melihat ada semangat, abrohnya semangat, kemudian tadi MC-nya juga semangat, yang hadir juga pada semangatnya, semua pada semangat, ustaz-ustaznya juga semangat. Jadi tandanya bahwasanya kampung ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di situ ada masjid, di situ ada orang ibadah, di situ pemuda-pemuda yang soleh-soleh, itu tanda kampung dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, dulu di negeri Baghdad, pada satu hari itu tiba-tiba air sungai Tigris itu di Baghdad. Dalam bahasa Arab, sungai Tigris itu disebut Nahrul Dijlah. Apa? Nahrul itu sungai, Dijlah itu Tigris. Kita bilang sungai Tigris. Nah, sungai Tigris tiba-tiba airnya naik. Airnya naik terus sampai mau menenggelamkan kota Baghdad. Waduh, orang udah bingung, ini kenapa ini? Tiba-tiba kok sungai Tigris ini airnya meluap berdasarkan kebatilan. Akhirnya ada salah seorang waliullah, dia keluar rumah,
dilihat rumah-rumah sudah mulai tergenang air. Waduh, ini bakal ada bencana kebanjiran. Tapi sayangnya saudara, dia anjurkan kepada seluruh penduduk kota Irak, kota Baghdad, jangan lupa kalau lagi azan waktu sholat itu dikumandangkan lebih keras. Azannya dikerasin. Ini pesan daripada seorang wali. Udah, pas masuk sholat subuh, semua masjid yang ada di Baghdad azan dikerasin. Masuk zuhur, azan dikerasin. Sudah, setelah 2 hari, setiap kali azan dikumandangkan di masjid-masjid dengan suara yang lebih keras, tiba-tiba itu air yang sudah akan menenggelamkan kota Baghdad tiba-tiba surut. Kenapa ini? Diceritakan saudara bahwasanya Allah murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka luar biasa karena di kota Baghdad ada 70.000 orang berzina. 70.000 orang berzina. Malaikat lapor, ya Allah, penduduk Baghdad ada yang berzina di malam 70.000 orang. Marah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenggelamkan kota Baghdad itu. Maka malaikat itu buru-buru kembali naikin air. Karena Allah perintahkan supaya menenggelamkan kota Baghdad. Kenapa? Karena ada 70 orang maksiat, ada 70.000 orang berzina. Jadi di kampung mesti dijaga, jangan sampai ada orang maksiat. Kalau ada orang yang suka maksiat itu mendatangkan murka Allah. Kalau Allah murka, dia akan musnahkan orang-orang yang maksiat itu dengan orang-orang di sekitarnya tambah terkecuali. Saudara, ternyata ada juga malaikat yang lagi kontrol di kota Baghdad itu juga naik melapor kepada Allah, ya Allah, ternyata di kota Baghdad itu 3 hari 3 malam 70.000 masjid dan mushola mengumandangkan azan. Tuh laporan malaikat yang lain, Allah bilang apa? Oh, kalau gitu perintahkan kepada malaikatku yang membuat air menjadi tambah itu supaya dia mengeringkan air. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengar penduduk negeri itu azan di masjid-masjid, Allah dengan rahmatnya mengampuni orang-orang yang bermaksiat tadi, menghilangkan azabnya dengan cara apa? Yang tadinya udah mau tenggelam itu rumah-rumah di Baghdad, akhirnya disusutkan airnya akibat daripada masjid yang sudah mengumandangkan azan. Ini buat pelajaran kita. Beruntung kalau kampung ada masjidnya, beruntung kalau kampung ada musholanya. Setiap waktu sholat di azan, kumandangkan azan, itu mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau kampung kagak ada masjidnya, kampung nggak ada musholanya, kampung nggak ada yang ada di situ, yang ada cuma maksiat, Allah hancurkan, Allah tenggelamkan. Jadi di sini beruntung ada masjid, dapur, di sebelah sononya ada mushola dulu. Nurul Hidayah. Kalau lagi ada masjid, banyak di sini masjid, banyak mushola, selalu ada. Makanya kalau ada azan di mushola, ada suara azan di masjid, jangan kesel. Ingat tuh, ya kalau ada suara azan di masjid mushola, jangan kesel. Kenapa? Karena azan mendatangkan keselamatan. Azan mendatangkan ketenangan.
Nabi Muhammad juga bilang kan. Ulama-ulama kita juga bilang bahwasanya kalau ada musibah, ada kebakaran, misalnya ada. Supaya apa? Padam gitu. Apa namanya api. Kalau ada kebanjiran, ada. Jadi wassalamualaikum. Kan suatu kebanjiran gimana tuh? Baru ada kebanjiran. Ini besoknya kalau orang banjir, banjir kan? Orang bilang gila nih orang. Berdoa udah ada. Ada orang yang bilang itu udah berilmu. Justru yang ada yang dianggap bela adalah orang yang berilmu. Supaya banjirnya surut ya. Ada. Betul. Siapa yang mau ada besok kalau banjir? Ada nggak? Baiklah. Anak nggak mau lama-lama, jadi boleh capek ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mendatangkan manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan lahir batin, memudahkan urusan kita, memberikan apa yang kita cita-citakan, yang kita dambakan, yang kita inginkan. Mudah-mudahan yang kami sekolahan yang berhasil, yang kami kuliah, mudah-mudahan jadi sarjana yang baik, yang lagi nunggu jodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh, yang baru punya kerjaan, mudah-mudahan cepat dapat kerjaan. Pokoknya apa yang kita inginkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan.